Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami mahasiswa dari Universitas Widya Gama Malang. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok di mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar dengan dosen pengampu Ibu Ari Restuwardani, ST, MT, PhD. Kami dari kelompok keempat yang terdiri dari 4 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk menyelesaikan tugas. Sebelum kita membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Amirullah Sigit Alfiantono, sebagai pemateri kedua. Kemudian Satya Ladoni sebagai pemateri pertama sekaligus ketua dari kelompok kami. Berliana Oktovani Berliana Putri sebagai pemateri ketiga dan Niputu Witarini Dewi sebagai pemateri keempat. Kami dari kelompok keempat akan membahas tentang pencapaian kemakmuran negara melalui IPA dan teknologi. Baiklah, perkenalkan nama saya Satya Ladoni, saya dari kelompok 4. Saya selaku pemateri 1. Baik, latar belakang permasalahan. Ilmu pengetahuan alam dan teknologi memberikan banyak kontribusi dalam kehidupan manusia seperti membawa kemakmuran bagi suatu negara. Kajian kali ini berlatar belakang pada pencapaian kemakmuran telah diupayakan oleh Indonesia melalui IPA dan teknologi. Salah satunya dari kekayaan alam yang terkandung pada Indonesia di bidang pertambangan. Berdasarkan pula pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Apa itu ilmu pengetahuan alam dan teknologi? Ilmu pengetahuan alam atau disingkat dengan IPA adalah istilah yang digunakan yang merujuk pada rumpun di mana objeknya adalah benda-benda alam dengan hukum-hukum yang pasti dan umum, berlaku kapanpun dan dimanapun. Sains sebagai proses merupakan langkah-langkah yang ditempuh para ilmuwan untuk melakukan penyelidikan dalam rangka mencari penjelasan tentang gejala-gejala alam. Langkah tersebut adalah merumuskan masalah, merumuskan hipotesis, merancang eksperimen, mengumpulkan data, menganalisis, dan akhirnya menyimpulkan. Dari sini, tampak bahwa karakteristik yang mendasar dari sains ialah kuantifikasi, artinya gejala alam dapat berbentuk kuantitas. Baik, selanjutnya teknologi. Teknologi adalah keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Penggunaan teknologi oleh manusia dimulai dengan pengubahan sumber daya alam menjadi alat-alat sederhana. Baiklah, saya akan menjelaskan bagaimana IPA dan teknologi dapat memengaruhi pencapaian kemakmuran. Sudah menjadi sifat manusia, bila sudah terpenuhi satu keinginan, maka akan timbul keinginan yang lain. Dan setiap manusia tentu tidak akan mau mengulangi sesuatu yang menyulitkan mereka. Dari pengalaman yang sulit itu, manusia akan lebih berusaha lagi untuk menciptakan sesuatu yang dapat memudahkan mereka untuk kehidupan sehari-hari, yaitu menciptakan teknologi. Manfaat IPA dan teknologi terhadap kemakmuran antara lain mempermudah komunikasi, mempermudah pekerjaan, waktu yang digunakan untuk mencari informasi akan lebih efisien, dan tentunya informasi yang diperoleh akan lebih akurat. Dapat membantu manusia dalam meningkatkan dan memanfaatkan sumber energi baru yang berguna untuk kelangsungan hidup manusia. Sumber daya alam lebih mudah dikelola secara optimal dan lebih berkualitas. Banyak industri baru atau perusahaan baru yang dapat memberikan lapangan pekerjaan sehingga dapat mengurangi angka pengangguran, mengurangi pemakaian bahan alami yang semakin langka. Saya Belinda Oktovani Berliana Putri akan memaparkan contoh kasus IPA dan teknologi yang mempengaruhi pencapaian kemakmuran negara. Indonesia menguasai lebih dari 20% total ekspor nikel dunia dan menjadi eksportir terbesar kedua untuk industri negara-negara Uni Eropa. Setelah 400 tahun, Indonesia akhirnya mengambil sikap tegas untuk tidak mengekspor bahan mentah seperti biji nikel
yang mengakibatkan Indonesia mendirikan perusahaan-perusahaan yang mengelola bahan mentah seperti biji nikel untuk menjadi barang jadi, kemudian baru diekspor. Seperti pembangunan smelter PT Freeport Indonesia, PT FI di Gresik, Jawa Timur akan memberikan keuntungan bagi sejumlah korporasi tentunya. Pada tahun 2021, BUMN memproyeksikan pertumbuhan pendapatan PT FI meningkat 100% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2020. Sementara pada Desember 2021 ditargetkan akan tembus lagi 105 triliun rupiah. Dinyatakan oleh Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo bahwa dibutuhkan 40.000 tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Gresik dan Jawa Timur. Di sini, adanya ilmu pengetahuan alam tentang pertambahan dan tata cara pengelolaan bahan tambang yang baik ditambah dengan transfer teknologi akan mampu mengurangi angka pengangguran dan menaikkan pendapatan negara dan pendapatan daerah yang menjadi indikasi suatu pencapaian kemakmuran yang telah diwujudkan dari IPA dan teknologi. Perkenalkan, nama saya Niputu Witarini Dewi dari kelompok 4. Di sini saya akan menyampaikan materi keempat, yaitu tentang dampak positif dan negatif dari perkembangan IPA dan teknologi sehubungan dengan pencapaian kemakmuran negara. Yang pertama yaitu dampak positif. Perkembangan IPA dan teknologi dapat mendatangkan kemakmuran materi. Dengan adanya perkembangan teknologi, timbullah cabang ilmu pengetahuan baru, misalnya penggunaan teknik kimia, teknik mekanik, teknik nuklir, teknik penerbangan yang sedemikian pesat, dan teknologi hutan. Perkembangan IPA dan teknologi juga dapat mendatangkan kemudahan hidup. Usaha untuk mendapatkan kemudahan hidup antara lain dengan menerapkan perkembangan IPA dan teknologi, misalnya dengan teknik modern, orang dapat mengendalikan aliran sungai dengan membuat bendungan. Dengan teknik modern, telah dapat dibuat bermacam-macam alat yang dapat meringankan pekerjaan seseorang, misalnya mesin cuci, kompor gas atau listrik, dan lain-lain. Dengan teknik modern, dapat dibuat bermacam-macam media pendidikan yang dapat mempermudah para pendidik dalam menyelesaikan tugasnya. Dengan teknik modern juga dapat dibuat bermacam-macam alat transportasi seperti pesawat, kapal laut, dan transportasi darat, serta sarana komunikasi seperti handphone, TV, telegram, dan lain-lain. Selain dampak positif, terdapat juga dampak negatif dari perkembangan IPA dan teknologi ini. Penerapan teknik nuklir yang dapat berkembang di negara-negara adikuasa yang meresahkan manusia karena mengancam perdamaian dunia. Yang kedua, pemakaian dan pemborosan sumber daya manusia akibat dari ketidakserasian antara sistem produksi, ekonomi, dan ekologi. Yang ketiga, kurangnya lapangan pekerjaan sedangkan angkatan kerja terus bertambah dan semakin menipiskan persediaan bahan dasar seperti kayu, mineral, bahan bakal, dan lain-lain, sehingga dikhawatirkan akan merugikan generasi yang akan datang. Kesimpulan yang dapat ditarik dari presentasi kami, dampak positif dan negatif dari IPA dan teknologi haruslah dapat ditimbang dengan bijak, sesuai dengan target dan kebutuhan. IPA dan teknologi telah memberikan banyak kemudahan untuk negara dalam mencapai tujuan negara dalam pencapaian kemakmuran. Melalui IPA dapat membuat suatu negara semakin ingin berkembang dan menciptakan teknologi untuk mendukung perkembangan tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Sekiranya ada penyampaian kurang berkenan, mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan.